Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di pagi yang cerah ini? Bagaimana? Baik? Alhamdulillah semuanya baik ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Amin. Nah, semoga dengan kita sama-sama membaca doa belajar tadi, pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran lagi, Ibu akan mengabsen kehadiran anak-anak Ibu hari ini dulu ya. Baik, yang pertama ada Sinta hadir. Alhamdulillah Sinta hadir ya. Oke, yang kedua ada Ijum, yang kedua Ijum hadir. Oke, hadir. Yang ketiga ada Putri. Putri hadir? Putri hadir. Izin ke WC tadi? Oke, tidak apa-apa, baik. Oke, yang terakhir ada Budi. Budi hadir? Alhamdulillah Budi hadir. Alhamdulillah murid Ibu pada pagi hari ini semuanya berhadir. Nah, karena kita sudah siap, langsung saja ya kita mulai ke pembelajaran hari ini. Nah, siapa tahu apa judul pembelajaran kita pada hari ini? Bisa angkat tangannya ya. Oke Putri, apa judulnya? Betul Putri, judulnya adalah Akidah Islam. Pintar, 100 untuk Putri. Oke, karena hari ini judul kita adalah Akidah Islam, yang pasti Ibu akan membacakan dulu apa kompetensi dasar daripada pembelajaran Akidah Islam hari ini. Nah, kompetensi dasar pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menghayati kebenaran akidah Islam sebagai dasar berpikir, bersikap, dan juga bertindak. Yang kedua, mengamalkan perilaku jujur dan istiqomah sebagai implementasi dari meyakini akidah Islam. Yang ketiga, memahami dasar, tujuan, bukti atau dalil akidah Islam, serta manfaat mempelajarinya. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan dasar, tujuan, dan bukti akidah Islam. Nah, itu dia kompetensi dasar pembelajaran akidah Islam hari ini. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan dulu nih, apa pengertian akidah gitu ya. Nah, secara bahasa, akidah itu berasal dari kata aqada, yang artinya ikatan atau perjanjian. Iya betul, itu dari bahasa Arab. Nah, secara istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Sedangkan akidah Islam atau al-aqidah al-islamiyah bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam atau sebagai umat Muslim. Seperti itu. Sampai sini paham ya penjelasan akidah? Oke, alhamdulillah. Oke, selanjutnya dasar-dasar akidah Islam. Siapa yang tahu apa-apa aja dasar akidah Islam? Angkat tangannya ya. Tidak ada yang tahu? Oh, sayang sekali, tidak apa-apa anak-anak. Jadi Ibu jelaskan ya, dasar-dasar daripada akidah Islam itu ada dua, yakni Al-Quran dan hadis. Nah, untuk Al-Quran itu sendiri, contohnya nih Ibu bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya, dan tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada suatu apapun yang setara dengan Dia. Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Nah, itu dia dasar akidah berdasarkan Al-Quran. Nah, selanjutnya Ibu akan bacakan dasar akidah berdasarkan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam barizan yawman lin-nasi fa'atahu Jibril faqala mal iman. Qala al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa bil liqa'ihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'tsi. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada suatu hari bersama dengan para sahabat, lalu datang malaikat Jibril alaihissalam yang kemudian bertanya, "Apakah iman itu?" Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab,
Iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan kamu beriman kepada hari berbangkit atau hari akhir. Hadis riwayat Bukhari. Nah, itu dia dasar-dasar akidah Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Oke, pembahasan yang terakhir yakni apa sih tujuan kita mempelajari akidah Islam seperti itu ya. Pasti ada dong kita memiliki tujuan untuk belajar akidah. Nah, tujuannya siapa yang tahu bisa angkat tangannya terlebih dahulu. Coba sebutkan satu saja. Oke, betul, menghindari syirik ya. Betul sekali, Budi, mantap Budi. Oke, Ibu bacakan. Nah, yang pertama tujuannya itu adalah untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Yang kedua, betul kata Budi tadi, yakni untuk menghindari diri dari kemusyrikan. Artinya agar kita selalu berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, untuk menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Dan yang terakhir, untuk menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan dan juga tidak benar. Nah, itu kurang lebih saja ya, intinya agar kita tahu siapa yang kita percayai, terus apa saja pegangan kita sebagai umat muslim seperti itu, dan tidak mudah terpengaruh dengan aliran-aliran yang tidak jelas atau yang sesat. Maka dari itu kesimpulannya adalah sebagai umat muslim gitu ya, akidah merupakan hal yang sangat penting karena akidah Islamiyah itu merupakan pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, dasar akidah Islam itu ada Al-Quran dan hadis, dan pondasi akidah itu adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa, Maha Pencipta, dan Maha Segalanya. Nah, itu dia kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Nah, sampai sana ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, tidak ada. Alhamdulillah, berarti murid Ibu hari ini semuanya paham ya? Paham, Alhamdulillah. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta sebagai tugas di rumah atau tugas kalian di rumah gitu ya, Ibu minta untuk kalian menyimpulkan materi pada hari ini. Namun kesimpulan itu bukan kesimpulan yang ada di buku sini. Coba cari referensi lain, apa sih akidah gitu. Terus bagaimana cara kita agar tetap berakidah atau tetap mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja dari Ibu dulu. Semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami dan juga bermanfaat bagi kita semua. Salah dan khilaf mohon dimaafkan, dan jangan lupa minggu depan pelajari terlebih dahulu mengenai etika dalam bergaul di agama Islam. Oke, itu pembelajaran kita minggu depan. Oke, sampai sini penjelasan dari Ibu. Mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Tidak terasa, sampai sini dari Ibu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.